Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Anissa Harlina. Jadi kemarin kita sudah mempelajari mengenai rotasi dan revolusi bulan. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa bentuk bulan terakhir yang kalian lihat? Lalu coba perhatikan bentuk bulan malam ini. Apakah sama? Kenapa ya bisa beda-beda? Kadang bulan itu terlihat seperti bola yang sempurna, kayak bakso-bakso yang terbang-terbang di langit. Tapi di lain waktu bisa saja bentuknya hanya terlihat setengah. Ini bukan karena ketutupan awan ya, tapi inilah yang disebut sebagai fase bulan. Fase bulan adalah perubahan bentuk bulan jika dilihat dari bumi. Perubahan fase bulan ini terjadi karena di luar angkasa, bulan selalu berputar mengelilingi bumi. Oke, sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Kenapa bentuk bulan bisa berbeda-beda dan apa saja fase bulan? Tentu, karena bulan bergerak mengelilingi bumi, maka bagian bulan yang terkena sinar matahari juga akan berbeda-beda. Hal inilah yang menyebabkan bentuk bulan seolah-olah berubah, padahal di luar angkasa sana, bentuk bulan itu tetap tidak setengah lingkaran, apalagi datar, atau mungkin sabit. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa ada 8 fase bulan dari waktu ke waktu. Yang pertama, fase new moon atau bulan baru. Fase ini merupakan ketika bulan menjadi konjungsi antara matahari dan bumi. Maksudnya, bulan menjadi jembatan yang berada di tengah-tengah matahari dan bumi. Pada fase bulan baru ini memungkinkan terjadinya gerhana matahari. Pada saat ini, cahaya matahari yang seharusnya menyinari bumi terhalang oleh bulan. Akibatnya, bagian bulan yang menghadap bumi tidak terkena cahaya matahari. Jadi, dari bumi, bulan seolah-olah tidak terlihat sama sekali. Nah, selanjutnya yaitu phase waxing crescent atau fase bulan sabit awal. Setelah mengalami fase new moon, maka bulan mengalami fase bulan sabit awal. Pada fase bulan sabit awal ini, bulan bergerak meninggalkan konjungsi atau titik tengah antara matahari dan bumi. Selama fase ini, bagian bulan yang terkena cahaya matahari hanya kurang dari setengah. Makanya, dari bumi akan terlihat menyerupai bentuk sabit. Fase bulan sabit ini terjadi pada hari keempat. Lalu ada fase first quarter atau bulan paruh awal. Bulan kemudian terus bergerak dan kini berada di seperempat lingkaran dari posisi awal atau titik konjungsi. Tahap ini dinamakan sebagai phase first quarter atau bulan paruh awal. Hal ini karena bagian matahari yang bersinar tepat mengenai setengah bagian bulan. Alhasil, pada fase bulan paruh awal, kita akan melihat bulan berbentuk setengah lingkaran. Selanjutnya ada fase bulan cembung awal. Setelah melewati seperempat putaran bulan, maka fase selanjutnya dinamakan sebagai fase bulan cembung awal. Saat ini, bulan berada agak di belakang bumi. Bagian yang terkena cahaya matahari adalah 3/4-nya. Alhasil, ketika kita melihat bulan dari bumi, maka bentuknya menjadi cembung atau bagian 3/4 bulan. Fase kelima yaitu bulan purnama atau phase full moon. Pada fase ini mirip seperti fase first quarter. Bedanya, bulan berada di belakang bumi sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan tertutup oleh bumi yang ukurannya lebih besar. Sehingga bulan terlihat bulat sempurna. Nah, selanjutnya yaitu fase bulan cembung akhir. Setelah melewati setengah putaran, bulan akan kembali mengalami fase bulan cembung. Tepatnya, bulan cembung akhir. Pergerakan bulan terus menuju ke barat, sehingga cahaya matahari sedikit tertutup oleh bumi. Hasilnya, bulan terlihat cembung 3/4 bagian bulan dari bumi. Nah, fase ketujuh yaitu fase bulan paruh akhir atau yang biasa dikatakan sebagai phase third quarter.
yaitu ketika posisi bulan sudah mencapai 3/4 putaran. Karena letaknya saat ini, cahaya matahari menyinari setengah bagian bulan, sehingga dari bumi, bulan terlihat setengah lingkaran. Dan fase terakhir yaitu fase hilal akhir bulan atau bulan sabit akhir. Seperti namanya, bulan saat ini sudah kembali berbentuk sabit. Saat ini, bulan sudah hampir mengitari bumi sebanyak 1 putaran penuh. Fase bulan sabit akhir terjadi di hari ke-27, 28, dan juga 29. Setelah fase ini, bulan akhirnya kembali ke posisi awal, di mana bulan berada di depan bumi dan kembali tidak terlihat. Jadi bagaimana teman-teman? Sudah tahu kan kalau ternyata bentuk bulan yang selama ini kita lihat bukan semata-mata karena tertutup awan. Apalagi kalau sampai ada yang mengatakan bahwa bulan itu bentuknya ada banyak. Jadi meskipun di luar angkasa bulan berbentuk bulat, tapi kita dapat melihatnya dengan berbagai macam bentuk, yaitu ada 8 fase bulan. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham kan? Di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.